Halo guys, apa kabar? Turut berduka cita anjay. Pada hari ini 2 hari yang lalu guys, Presiden Jokowi berharap FIFA tidak menjatuhi sanksi terhadap Indonesia buntut pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia di bawah under 20 tahun ya, tahun 2023. Jakarta Kompas TV ya guys. Saya telah meminta Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak kena sanksi, termasuk kesempatan menjadi tuan rumah event-event lainnya. Ujarnya dalam keterangan resminya Kamis 30 Maret 2023. Selain itu Jokowi mengaku kecewa dan sedih, namun ia menghormati keputusan FIFA tersebut. FIFA memutuskan membatalkan Piala Dunia under 20 usia di bawah 20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih, ungkap Jokowi. Lalu selain itu Jokowi meminta agar masyarakat tidak menghabiskan energinya untuk saling menyalahkan atas pembatalan tersebut. Video editor Ermensyah Sik. Jadi guys, sebenarnya seharusnya Indonesia tuh jadi ini ya tuan rumah Piala Dunia 2000 usia di bawah 20 2023 ini ya, Mei Juni di Bali dan Jawa. Tapi ternyata ada apa pro kontra di dalamnya ya. Ada yang menolak apa namanya, keberadaan Piala Dunia U20 ya. Piala Dunia U20 karena ada apa sih namanya, adanya Israel. Kenapa? Karena tidak sesuai, ya alasan yang kontra ini karena tidak sesuai dengan pembukaan UUD 45, yaitu mendukung penjajahan. Nah, disitulah letaknya. Situasi ini ya kira-kira menjadi riuh pada mulai 14 Maret 2023 lewat surat dari Iwayan Koster ya. Iwan Koster yang gubernur Bali ya. Gubernur Bali gitu loh. Piala Dunia U20 harusnya digelar pada 2021 lalu, namun karena Covid, salah satu agenda utama FIFA ini diundur. Nah, Piala Dunia usia under 20 ini digelar 20 Mei hingga 11 Juni. Nah, 20 Mei hingga 11 Juni nanti. Dan Indonesia tuh harusnya menjadi tuan rumah. Dan ada 6 stadion yang sudah disiapkan untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U20. Sebanyak 24 negara dipastikan ambil bagian setelah lolos dari kualifikasi, kecuali Indonesia. Nah, biasa kalau tuan rumah itu langsung dapat tiket ya. Kalau tuan rumah dapat tiket, nah Indonesia jadi bagian langsung gitu loh. Piala Dunia U20 akan tetap digelarkan pada 20 Mei sehingga 11 Juni nanti. Akan tetapi Indonesia bukan sebagai tuan rumahnya. Ya, seperti itu. Jadi eh, ada keberadaan Israel ya. Israel belakangan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 menjadi isu yang banyak dibahas. Padahal Israel tuh sudah memastikan satu tempat di Piala U20 tuh under 20 ya sejak Juni 2022 lalu. U20 Israel mampu lolos ke semifinal Euro U19 untuk menjadi satu dari 5 wakil Eropa di Piala Dunia U20. Bahkan Israel mampu lolos ke final sebelum akhirnya kalah dari Inggris dengan skor 3-1. Ketika itu tak banyak isu yang berkembang tuh di Indonesia. Persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 berjalan seperti biasa. FIFA kemudian memastikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah walau ada terjadi kanjuruhan. Nah, walaupun ada kanjuruhan tuh tetap Indonesia tuh tetap jadi tuan rumah gitu. Jadi nggak ada sanksi gitu loh. Pada 11 Maret 2023, 4 negara wakil Asia dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Wakil Asia adalah Irak, Jepang, Uzbekistan, dan Korea Selatan. Nah,
Mereka melengkapi daftar 24 negara yang lolos ke Piala Dunia U20. 3 hari kemudian atau 14 Maret 2023 ya, baru tuh Gubernur Bali Iwayan Koster mengirim surat kepada Menpora. Dia tuh menolak Israel bermain di Bali. Dari situ situasi soal Piala Dunia ya makin panas. Gelombang penolakan terjadi dari beberapa tempat. Bahkan sempat ada aksi demo turun ke jalan terkait isu Israel, dan salah satunya yang gubernur di sebelahnya juga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga membuat pernyataan penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20 2023. Gubernur Jawa Tengah itu membuat pernyataan pada hari Kamis 23 Maret 2023. Dalam konteks itu ya ada dua gubernur nih. Jadi gubernur itu tidak mau agar eh, terjadi Israel itu main di situ. Nah, tegas dalam hal ini menurut situasi makin sulit ditebak setelah itu. Nah, tanggal 2 Maret 2023 PSSI memastikan bahwa drawing pas fase Piala Dunia U20 dibatalkan. Rencananya drawing akan digelar pada 31 Maret 2023. Nah, ini tuh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebutkan bahwa surat dari Wayan Koster sebagai salah satu alasan pembatalan drawing Piala Dunia U20. Nah, PSSI mencoba mengupayakan diplomasi dengan beberapa pihak untuk mengendalikan situasi. Nah, 18 perwakilan FIFA datang tuh pada ke Indonesia. Meskipun drawing resmi dibatalkan, FIFA tetap melanjutkan agenda lain mereka di Indonesia. Sejak 20 Maret 2023 ada 18 perwakilan FIFA yang berada di Indonesia untuk melakukan inspeksi terhadap venue pertandingan, berarti terhadap lapangan-lapangan bola, terhadap acara akan diberlangsungkan kapan, seperti itu ya. Tip dari FIFA mengecek persiapan Indonesia dan mengunjungi 6 venue utama Piala Dunia U20 2023. Proses ini terjadi pada 22 hingga 27 Maret ya, bukan hanya stadionnya, tapi juga fasilitas penunjangnya seperti lapangan latihan. Nah, pada tanggal 27 Maret tuh banyak demo gitu loh. Setelah pembatalan agenda drawing Piala Dunia, situasi makin nggak panas nih, makin tak menentu. Muncul berbagai spekulasi soal status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, apalagi FIFA mencabut beberapa pemberitaan soal Piala Dunia U20 di situs resmi. Mantan pengurus PSSI Yesayas Octavianus bahkan menyebut FIFA sudah mengirim surat pembatalan Piala Dunia pada pemerintah Indonesia. Tapi ya tetap aja Indonesia itu tetap melakukan lobby-lobby ya, antara dengan Pak Jokowi Widodo dengan Presiden FIFA ya, dengan siapa sih, Gianno Sekretaris Presiden Gianni Infantino. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Nah, seperti itu ya. Tapi pada Rabu 29 Maret, usai pertemuan antara Pak Erick Thohir dan Gianni Infantino, FIFA membuat pernyataan resmi soal mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah dan mungkin akan menjatuhkan sanksi. Ya, karena berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden dan FIFA memutuskan untuk mencabut Indonesia dari status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, coba bayangin gara-gara berita-berita, gara-gara yang ini jadinya tuh kita tuh nanti akan imbasnya tuh bukan ke sini aja ya, tapi yang ke lain juga yang ada hubungannya dengan apa sih? Dengan yang lain gitu loh. Dengan olahraga lain, dengan aspek yang lain, dengan hubungan yang lain juga, bisa jadi ekonomi dan lain sebagainya. Dan ini kita bisa dilihat juga, ini dia pindah ke Argentina sebagai pemilihan tuan rumah, dan mungkin ini salah satu dampak efek politiknya seperti ini gitu loh.
Jadi ada dua gubernur, gubernur Bali dan gubernur Jawa Tengah. Kan jadi pusing juga kalau misalnya seandainya nih eh kita tuh ngebela Palestina terus tapi Palestinanya sendiri tuh malah oke juga gitu loh, misalnya dengan permainan Israel, permainan bola ya, kayak gitu. Nanti malahan kita tuh di centrang, centrang merah sama apa sih namanya, sama ASEAN Games, sama ASEAN dan lain-lain, sama perkumpulan-perkumpulan nasional dalam mengadakan kegiatan-kegiatan nasional. Kenapa? Karena takutnya nanti ada Israel kan. Nah, nanti disinggungnya ke situ. Ada Israel, kalau ada Israel main bakalan batal, bakalan banyak demo. Nah, seperti itu. Jadi harus berhati-hati juga dalam politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, karena ini juga kan sebenarnya bangsa Palestina pun bukan kemungkinan sih, bahkan tidak keberatan ya. Bahkan Palestina itu juga kan katanya Palestina itu pelatihnya sendiri orang Israel, seperti itu pelatih bolanya. Nah, itu gimana kalau memang mereka benar-benar anti gitu ya, anti Israel, ya kayak gitu. Padahal Palestina dan Israel itu sebenarnya kan diduduki oleh yang bergen sama, cuman beda kewarganegaraan gitu loh. Itu yang harus dipahami gitu loh. Ya paling beda karena berbeda orang orang saja, tapi gennya sama, kayak misalnya Jawa Barat dengan Jawa Timur. Nah, dibangunlah, maaf nih, misal kalau ada pertempuran gitu jadi negara Jawa Barat Jawa Timur, tapi sebenarnya nenek moyangnya dari sama juga, Jawa-Jawa juga kayak gitu. Jawa Timur, Jawa Jawa Timur, misalnya Jawa Timur, Jogja lah kayak gitu, Jawa Tengah. Jadi politik ke luar negeri yang bebas aktif itu, ya ini salah pengertian juga, apakah mereka benar-benar intoleran atau tidak, seperti itu sih. Ya nanti ke depannya takutnya kayak nanti ada ke depan misalnya ada snarfing atau diving yang mengikutkan Israel, terus atau Asian Games itu kan ada orang Israel juga, Asian Games kayak gitu. Jadi emang dibutuhkan orang-orang tuh yang nasionalis dan internasionalis dan tahu meletakkan posisi politik luar negerinya seperti apa. Karena berhubungan juga dengan yang lain sih, berhubung dengan istilahnya tuh dengan kepercayaan dunia internasional. Jadi ya udah gitu kan juga bangsa Indonesia rugi juga dengan adanya venue-venue atau eh, yang fasilitas-fasilitas fasilitas latihan yang diperbaiki untuk mencapai apa pariwisata Indonesia juga. Jadi untuk mengangkat pariwisata Indonesia juga, Bali, Jawa kan nanti kan jadi momentum lah, jadi buat lihat turis-turis asing datang ke Indonesia, seperti itu. Oke, see you next time dalam berita viral. Jangan lupa di subscribe.